Apakah benar Pak Yusuf terduga teroris dari pembajakan pesawat? Seolah-olah saya yang membiayai pembajakan. Apakah karena saya Muslim? Begitu saya pulang, mendadak di depan rumah saya ada mikrolet. Tahu-tahu saya dikepung. Paling mengerikan waktu di dalam tahan, saya masih ingat tempat pembantaian itu. Dipukul, kemaluannya dijepit alat telepon yang engkol yang dulu yang diputar. Saya cuma pasrah, Pak. Nangis. Pesawat ini luar biasa. Bunyi. Mendadak pesawat turun, kaca deket pilot itu pecah. Sudah mayday, nggak boleh landing. Katanya ada pesawat presiden baru landing, steril dulu 1 jam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sekarang di sebelah saya ada saudara, sahabat, udah kayak semua panutan senior saya, Pak Yusuf Hamka. Terima kasih Pak udah datang ke Mas Uya. Apartemen saya. Siap, bagus ini studio yang luar biasa. Ya. Pak Yusuf ini yang saya dengar nih pernah ditangkap dan dipenjara berapa kali nih Pak. Dan pernah dituduh menjadi pembajak pesawat. Betul. Ini Garuda waktu itu Pak? Garuda. Yang tujuan ke? Don Muang, Bangkok. Ya, ingat kejadiannya pada saat itu ada berita pembajakan pesawat ya? Betul. Ya. Pak Yusuf benar Kak? Pak Yusuf adalah terduga. Apakah benar Pak Yusuf terduga dalang atau teroris dari pembajakan pesawat Garuda ke Don Muang? Ini begini ceritanya. Yeah. Karena pada waktu itu saya banyak kegiatan, teman-teman Tionghoa banyak yang masuk Islam. Yeah. Jadi mendapat hidayah melalui saya, terjadilah mereka masuk Islam melalui saya. Jadi kemudian mereka waktu itu pihak keamanan sangat represif. Kebenaran panglimanya non-Muslim, sehingga saya dituduh Islamisasi, melakukan Islamisasi, pengislaman. Pada saat itu? Iya, tapi waktu itu karena saya jadi anak angkatnya Bu Adam Malik, susah juga dibendung saya. Akhirnya mungkin Panglima waktu itu melapor kepada Presiden, bahwa seolah-olah saya yang membiayai pembajakan pesawat Wela ke Don Muang. Iya. Itu pun beritanya saya baru tahu tanggal 9 September di Singapura. Saya baru tahu dari Pak Jenderal Hendro Priyono yang ceritakan saya. Iya, itu beliau yang ceritakan. Sebenarnya kalau enggak tabir itu tidak pernah terbuka, Pak. 40 tahun itu saya sampai bingung kenapa saya ditahan. Jadi saya cerita. Waktu itu saya ditahan, saya baru pulang, saya habis dari ikut terpatnas pendidikan di Lemhanas. Kalau saya pembajak, kenapa saya bisa masuk terpatnas? Itu kan di screening dulu. Begitu saya pulang, mendadak di depan rumah saya ada mikrolet. Saya bilang, kok tumben mikrolet masuk daerah sini? Begitu saya masuk garasi, turun dari mobil, tahu-tahu saya dikepung. Terus mobil saya dimasukin, mau dibawa, saya bilang jangan. Kenapa? Ini ada surat penangkapan. Oh iya. Surat penangkapan? Surat penangkapan. Saya bilang, saya ikut, naik mobil saya aja. Bapak ikut di sini. Nggak kepikiran untuk kenapa dulu? Saya belum kepikiran. Saya telepon lah teman saya. Waktu itu yang tanda tangan, Asintel, waktu itu Pak Hendro Priyono. Saya telepon atasannya Pak Hendro, waktu itu Kasdam, Brigjen Adam Saleh. Saya masih bisa telepon di mobil, saya ingat telepon yang masih kuning tuh oranye, yang PT Inti, yang model lama. Saya telepon, Pak Adam, ini ada. Wah, ini perintah pangap, saya nggak berani ikut campur, dibanting telepon saya. Ditutup, padahal teman tuh? Padahal teman baik, naik haji sama-sama. Saya kaget juga, wih, gawat juga ya, saya bilang. Ya, tapi saya ikutin aja. Belum menduga itu ada apa? Belum menduga. Saya 40 tahun saya nggak tahu bahwa saya dituduhnya adalah pembajak. Pembajak, saya nggak tahu. Kalau enggak 9 September 2024 saya ketemu Pak Hendro di WC, pas turun di Singapura, pas mau saya cari taksi, saya ke WC dulu, ketemu Pak Hendro sama ajudannya di situ, lagi ke WC juga. Nah, saya itu tabir itu saya sampai kaget, apakah karena saya Muslim, saya Islam, saya masuk Islam, terus saya ditangkap. Saya bingung itu, saya sampai 40 tahun. Kepikiran apa karena saya Muslim gitu? Iya. Jadi, tapi waktu ditahan itu yang paling mengerikan waktu di dalam tahan. Saya masih ingat, Keramat 7 nomor 35 itu di pojok, tempat pembantaian itu di situ. Tempat pembantaian? Ya, itu setiap malam saya lihat dibantai orang-orang itu
adalah teman-teman kita dari orang dari daerah timur itu ditangkap, dipukul, direndam, di drum pakai es, pakai lintah, terus ada yang itu Laksus waktu itu, Laksusda di bangku, dulu ada bangku plastik tuh, yang bangku plastik itu terus ditelanjangin itu kalau ada aktivis, ada semua di situ ditelanjang. Setelahnya itu di kemaluannya itu dijepit sama alat telepon yang telepon yang isi baterai 5 biji yang dulu yang diputer. Kalau sekarang kayak tepokan nyamuk lah. Dia punya kemaluannya dijepit di situ, terus yang satu lagi yang minnya apa plusnya itu di besinya. Terus diputer. Tret, nangis orang semua. Itu Pak Yusuf lihat dengan mata kepala sendiri. Itu teror mental buat saya. Jadi saya sampai ditanya sama penyidiknya. Saya ingat penyidiknya orangnya tinggi gede namanya Sersan Mayor Darmin. Saya masih ingat, saya nggak pernah lupa. Kamu mau begitu? Saya bilang, Pak, siapa yang mau dari lahir juga nggak ada orang yang mau diseksa begitu, Pak. Tapi kalau Bapak berkuasa di sini maunya saya bisa apa? Saya bilang, saya cuma pasrah, Pak. Saya bilang gitu. Saya bilang, lu masih berani ngelawan pasrah. Di sini gue punya wewenang. Saya tahu, Pak, Bapak punya wewenang. Tapi saya percaya, walaupun saya baru masuk Islam, saya percaya Allahu Akbar, Pak. Tapi akhirnya jadi baik karena saya melawannya pakai nama Tuhan. Jadi baik, akhirnya jadi interaksi gitu. Si penangkap sama yang ditangkap akhirnya jadi kayak saudara gitu. Lumayan 21 hari saya dapat situ. Tapi Pak Yusuf sempat nggak waktu ditahan itu Pak Yusuf Nggak. Alhamdulillah. Nggak sempat. Saya udah walaupun ngelihat orang, saya bukan itu, Pak. Jadi ada aktivis itu 5-6 orang ditangkap terus dipukul sama popor, Pak, kepalanya, hanya muncrat ke saya. Saya bilang, ini teror sengaja buat saya. Saya kaget, saya cuma dalam hati, ya Allah, giliran gue kapan ya? Giliran gue kapan ya? Karena ngelihat tiap hari tuh. Ngelihat tiap hari, Pak. Setiap hari saya nonton penyaksian. Ada yang mati ya? Walau alam, saya nggak tahu ada yang mati, pasti mereka nggak bilang lah. Tapi saya jujur, saya udah nggak takut lagi karena udah setiap hari begitu. Saya udah ya menikmatin aja. Tinggal saya cuma bilang giliran gua. Waktu itu zaman Petrus, Pak. Pembunuh misterius. Iya. Jadi antara dia siksa begitu atau di Petrus aja udah. Di jalan tiba-tiba hilang. Iya itu. Makanya saya bilang ya, saya nikmatin aja. Tahun berapa sih itu Petrus tuh? Tahun 86 ya, 86 waktu itu zamannya. 86 saya ditahan. 86. Yang ngebebasin siapa kira 21 hari? Itu yang ngebebasin 2 orang. Pertama Bu Adam Malik bilang kalau Yusuf nggak dilepas, karena sempat kakak saya mencari Bu Adam Malik, terus teman-teman saya nyari Pak Faisal Tanjung waktu itu Pangdam Kalimantan, kebenaran temannya Pak Hendro. Nah, terus Bu Adam bilang kalau Yusuf nggak dilepas, besok dia akan ke Ibu Tin, dia akan laporan. Akhirnya satu hari malam-malam itu saya didatangin sama Pak Hendro jam 2 apa jam 1. Sup, kamu mau lepas nggak katanya? Mau pulang nggak? Ya mau, Pak. Sama Pak Hendro Priyono? Malam-malam itu subuh itu. Mau lah, Pak. Saya ingat kata-kata beliau. Pak Faisal Tanjung udah telepon saya, kamu anak baik katanya. Kamu bukan seperti yang diduga. Saya dalam hati diduga apa? Saya berbuat apa? Dia nggak ngomong tuh diduga apa? Saya nggak ngomong. Saya cuman saya udahlah. Hari itu keadaan mencekam, Pak. Syukur-syukur bisa pulang. Hilang, Pak, juga nggak ada yang berani nanya, Pak. Jadi makanya saya bilang, ya Pak, saya mau pulang. Ya udah ntar kamu pulang. Yang benar, Pak, saya bilang gitu kan. Ya udah pulang katanya. Pak, saya pinjam telepon dulu. Saya telepon keluarga saya. Saya telepon lah itu. Telepon saya bilang sama nyonya saya, Mah, jemput saya nanti sekarang. Terus saya bilang, bawain saya baju putih, celana dalam putih, celana panjang putih, sepatu putih. Putih semua? Pici saya putih. Kenapa? Waktu itu saya nggak bilang sama nyonya saya. Saya bilang, saya mau pulang, saya mau bersih. Ya, tapi jujur, waktu itu saya takut. Pas pulang dilepas tengah malam, saya kena Petrus di jalan. Nah, itu saya takut, makanya siap-siap baju putih. Jadi waktu mau pulang, saya minta sama Pak Hendro, saya ingat beliau di depan pintu situ di Keramat 7, Pak, izin saya sholat di lapangan ini dulu, boleh? Saya sholat 2 rakaat aja. Sholat 2 rakaat, saya udah bismillah lah. Saya bilang pulang, mati, udah selesai aja.
Pas begitu masuk ke mobil, saya dikasih pulang. Jalan keluar Gang Keramat 7, saya bilang sama supir saya. Lirik-lirik dong ya. Iya, lirik. Begitu ada yang menghalangi, tabrak pokoknya. Nggak usah peduli mobil rusak atau apa. Tabrak gila semua. Akhirnya jalan semua. Nggak ada yang ngalangin, nggak ada sniper, nggak ada apa. Sampailah di rumah. Alhamdulillah. Nah, cuman masih takut was-was. Jangan-jangan diberi di rumah kita. Iya kan. Tapi enggak lah. Lewat berapa akhirnya Pak Faisal Tanjung 2-3 hari kemudian nelpon saya dari Kalimantan. Sudah kau jangan di Jakarta katanya. Udah cari makan aja di Samarinda sini. Balik lagi kau ke kampung sini katanya. Akhirnya baliklah saya ke sana. Tapi saya bilang sama Faisal Tanjung, Pak, saya ini nggak salah apa-apa loh Pak. Saya nggak terima diginiin Pak. Saya mau ngelawan. Kamu tahu nggak siapa yang perintah? Itu Pangap. Pangapnya itu waktu itu non-muslim Pak. Memang galak. Tapi saya salah apa Pak? Sampai Pangap bisa perintah saya begitu. Masih nggak tahu tuh? Nggak tahu. Udahlah kau nggak usah tahu. Kau nggak usah macem-macem. Nggak usah ribut-ribut itu juga lagi. Udah. Solidaritas Korps, mati kau nanti katanya. Siap Bang. Saya bilang, saya dulu manggil Abang. Ya udahlah. Akhirnya saya kerja cari duit lah di sana. Jadi pengusaha. Dan saya nggak tahu apa-apa. Sampai 9 September itu. Tahun? Saya 2024. Oh jadi baru tahu tahun lalu nih? Yes. Belum sampai setahun lah ya? Belum sampai setahun. Iya, berapa bulan yang lalu ya? Pak Hendro Priyono, beliau mesti pakai apa sih, yang pinggang diketatin karena kayaknya pinggangnya kejepit itu. Iya. Saya salaman sama Pak Hendro. Pak Hendro ketemu nih. Sehat. Saya bilang, saya yang masih penasaran. Sebenarnya saya nggak mau nanya, cuman aduh Sup katanya. Kamu nih dulu dizalimi orang. Kaget saya. Dizalimin kenapa Pak? Udahlah lu dizalimin. Nantilah kita ngomong. Catat teleponnya. Telepon saya dicatat lah sama Pak Hendro punya ajudan. Udahlah saya pulang. Tapi waktu saya pulang ke hotel tuh saya bertanya tuh. Ada apa ya? Saya dizalimi. Terus tahu-tahu ajudan nelpon. Besok diundang makan sekeluarga Pak Yusuf katanya sama Nyonya. Diajak lah sama istri Pak Hendro, sama anak mantu semua makan. Akhirnya beliau ceritakan, pada waktu itu saya dituduh membiayai pembajakan Woylah. Ya. Pembajakan Woylah itu padahal waktu itu terjadi antara 81-82. Sedangkan saya ditangkap 86-87. Berapa tahun kemudian? Iya, jadi seolah-olah saya ngeduitin Woylah. Woylah itu pembajaknya itu kalau nggak salah dari Cicendo kali ya, di Bandung sana. Itu sana. Terus kamu dituduh membiayai, saya periksa kamu, saya periksa pembajak, pembajaknya saya tanya, kata Pak Hendro itu tanggal 10-nya kalau nggak 10 September kemarin, di rumah makan itu kita makan sama-sama. Itu kenal sama Yusuf Hamka, pernah dengar namanya kata pembajak. Dia yang ngebiayain, ngeduitin, boro-boro kenal aja kagak, cuma dengar nama katanya. Dibuatlah berita acara semua. Akhirnya nggak ada data Pak Hendro, karena Pak Tanjung telepon, melepaskan saya juga. Karena memang saya nggak bersalah. Dilepaskan saya. Kata Pak Hendro, beliau dimarahkan. Dimarahin sama atasan. Kenapa dilepasin katanya? Nggak ada buktinya Pak, nanti zolim saya. Dimarahin katanya. Waktu itu Pak Hendro masih kolonel. Yang marahin dia si bintang-bintang semua. Ya kan, habis yang perintah bintang 4 pasti bintang 3, bintang 2 lah. Semua. Dia bilang, BAP-nya mana? Katanya. Sampai kata Pak Hendro, BAP-nya diminta. BAP saya ditarik ke itu. Diperiksa. Memang nggak ada Pak. Saya boro-boro ngebajak Pak. Jadi kan? Pak Yusuf baru tahu kalau Pak Yusuf dulu dituduh setelah 40 tahun. Dalam pembajakan pesawat, dituduh teroris itu, baru tahu kemarin 2024 September. Dan nggak kepikiran sampai sekarang? Nggak kepikiran. Saya nggak kepikiran saya dituduh sebagai pembajak. Saya nggak membiayai pembajakan, saya nggak kepikiran. Tapi pembajakan itu dengar waktu itu kan? Dengar, saya tahu Pak. Jadi bahkan waktu ada peristiwa pembajakan itu, saya waktu itu habis melakukan pengislaman di daerah Press Club di samping istana situ, di samping istana. Saya keluar pun saya dikeroyok orang Pak, 3 orang yang ngeroyok saya. Ada yang pecahin botol apa, tapi alhamdulillah baju saya robek. Itu Allah kalau sudah mau melindungi Pak. Kulit saya kagak robek Pak, bajunya robek. Padahal itu botol bir pecah, udah ke saya. Bajunya robek, badan saya nggak robek. Alhamdulillah. Makanya saya bilang, pada waktu pembajakan itu malam, saya ingat saya keluar dari Press Club, saya digebukin orang. Bagaimana gua ngebaca itu? Jadi rekayasa zaman dahulu luar biasa. Dan dulu ada aparat-aparat yang tidak suka dengan teman-teman Muslim sehingga menciptakan suatu kondisi.
Kalau ada teman-teman Muslim mau berkembang dengan baik, lalu difitnah dengan segala macam cara. Tetapi mereka, menurut saya, ada beberapa pihak yang berusaha menghubungi saya untuk saya bukan hanya tidak melakukan pengislaman teman-teman Tionghoa yang mau masuk Islam, tetapi juga meminta saya kalau bisa pindah dari Islam. Oh, begitu. Jadi saya... Apa yang dikhawatirkan? Ya mungkin dengan saya masuk Islam, teman-teman komunitas Tionghoa akan banyak masuk Islam, sehingga Islam akan berkembang baik dengan makin besar. Kan selama ini kan Islam itu dikonotasikan selalu berontak, apa segala. Tapi dengan kalau teman-teman pengusaha yang masuk kan, ini kan Serikat Dagang Islam kan dulu yang luar biasa di dunia. Makanya mereka agak paranoid sendiri menurut saya. Tapi kan akhirnya orang-orang yang menzolimi saya, dia sakit, dia meninggal, waktu mau meninggalnya juga di kursi roda, ya kan. Saya, ya alhamdulillah sampai hari ini masih iman sehat. Islam saya nggak goyah, masih sehat, masih bisa makan durian, makan kambing, masih bisa. Iya, kita masih bisa makan kambing bareng lah. Iya, makanya kita makan lontong cap gome, aman-aman aja kita. Itulah makanya. Jadi Pak Hendro saksi yang masih ada itu. Dan itu dia cerita, dia bocorin. Dia cerita. Oke, Pak. Pernah di penjara berapa kali sih? Hitungin ya. Tahun 70 saya di penjara gara-gara berkelahi. Di penjara di Seksi 3 yang sekarang jadi Metro Pasar Baru. Oke. Itu Seksi 3 namanya. Kantor polisinya. Tahun 74 itu kena jam malam. Itu zaman malari ya? Iya, zaman malari. Saya karena mahasiswa di Trisakti, saya ikut turun ke jalan. Saya kena jam malam di daerah Gajah Mada. Terus begitu keluar saya ketangkep. Tangkap terus saya dijemput ibu saya. Kena 2 hari lah ya. Kalau terus tahun 78 saya ditangkap di Palangkaraya. Karena saya mulai bisnis di sana. Terus saya laporkan ada pencurian, karena yang bersangkutan baik dengan aparat, saya dibungkam, ditangkap. Luar biasa. Di situ saya sudah merasakan ketidakadilan. Tapi buat saya, oke. Dan waktu saya di penjara, saya ingat di Palangkaraya itu seberang kantor polisi itu rumah Danrem. Di situ ada Pak Adam Malik datang gitu. Saya cuma berdoa, ya Allah kapan saya kenal sama Pak Adam Malik. Oh dulu belum kenal tuh ya? Belum kenal. Akhirnya 82 saya kenal sama Pak Adam Malik gitu. Jadi makanya doa saya didengar walaupun di penjara di situ, di kantor polisi situ di Palangkaraya. Jadi 78, 82 peristiwa lapangan Banteng. Iya. Itu udah keempat tuh, ya kan. Lapangan Banteng ada kampanye Golkar diserbu sama waktu itu dianggap masanya P3 waktu itu. Saya waktu itu wakil ketua RW di Pasar Baru. Saya mengamankan kampung. Ada masa datang, saya bilang jangan. Ada masa mau membakar mobil, saya bilang nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Kalian orang Islam, saya bilang nggak boleh begini. Orang Islam perilakunya bukan begini. Saya bilang takbir, takbir. Begitu takbir, dia Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya digendong. Dipikir provokator. Nah, begitu digendong, rupanya difoto Intel. Dipikir saya provokator. Padahal saya kan cuma mengalihkan massa supaya jangan masuk ke situ. Dan saya bilang sama massa, dia bilang, ini kampung Cina. Dia bakal, enggak, Cinanya kayak gue, Cina Muslim. Sesama Muslim bersaudara. Lu sebelah sono lo. Dia jalan ke sono. Saya masuk ke dalam gang, saya kabur dong. Rupanya di sono udah ada panser kan, saya udah lihat. Tapi rupanya saya dianggap provokator. Nah, akhirnya diperiksa orang kampung pada datang semua. Pak, dia yang menyelamatkan. Oh, saya diperiksa di Polda itu, Pak. Itu Garnisun, Bakin waktu itu. Jadi terus polisi, kejaksaan, 4-5 angkatan lah pokoknya di situ. Tapi itu dulu ada satu orang namanya Hendro Suyono dari Garnisun. Dia Asintel Garnisun. Dia rupanya dia panggil saya bilang, Pak, saya ngamanin kampung. Benar kamu, siapa aja orang kampung yang kamu ini? Saya bilang, Pak, saya wakil RW. Akhirnya malam itu dia kirim intelnya semua ke sana, tanya. Dan benar semuanya buat surat pernyataan bahwa saya menyelamatkan kampung dan saya bukan provokasi. Kalau nggak ada saya, ada perempuan 2 orang, satu naik Corolla, Toyota Corolla, satu naik mobil
apa dia, bukan ini, sejenis Toyota juga. Itu udah diangkat-angkat mobil mau dibakar, saya ingat itu. Satu Corolla putih, saya bilang jangan, kalian nggak boleh, stop mereka semua, jangan, takbir, saya bilang takbir dulu. Akhirnya begitu dia takbir, saya kedor pintu, jalan tuh perempuan. Jadi semua mereka buat surat, Pak. Yusuf Hamka yang menyelamatkan kami semua. Akhirnya Pak Hendro Suyono, bukan Hendro Priyono. Hendro Suyono. Orang Kopassus juga Cijantung, orangnya tinggi gede. Dia bilang, saya percaya kamu nggak bersalah. Pelan-pelan ya, saya ngomong ke atasan. Beliau ngomong ke atasan semua. Pulanglah saya 2-3 hari, kalau nggak salah saya ditangkap, terus saya pulang. Saya bilang, luar biasa. Saya bilang, ini fitnahnya saya, Pak. Waduh, luar biasa fitnah kepada saya. Waduh, pokoknya udah dah. Oh, Pak, Mang, orang baik itu kadang-kadang suka difitnah, Pak. Ya mungkin karena saya, Pak, bukan hanya di dalam negeri, di luar negeri, Pak. Karena nama saya Muhammad Yusuf Hamka. Begitu nama Muhammad, 2 jam, Pak, di Amerika, masuk Amerika, saya masukin ruangan khusus, Pak. Iya, ruangan khusus. Disortir, Pak. Nah, karena pakai nama Muhammad, tapi ya sudahlah, nasibnya saya. Ya, sekarang buat saya nggak ada masalah. Mau diperiksa apapun juga, kalau kita emas, dicemplungin di comberan, tetap diangkat emas, Pak. Iya, kan? Benar, setuju. We don't have to worry lah. Kalau benar, gitu. Setuju, Pak. Di penjara itu doang? Ada satu lagi. Jadi, waktu tahun 2016-17 waktu ribut soal penistaan agama, surat Al-Maidah. Oh iya, saya ingat. Ya kan. Jadi saya waktu itu ingin meredakan suasana. Waktu itu ribut dengan pejabat daerah, dengan teman-teman umat Islam yang dipelopori waktu itu oleh Pak Habib Rizik waktu itu. Akhirnya saya bersama-sama teman-teman lintas agama itu tanggal 28 Desember 2016 kalau nggak salah. Saya masih nggak enak badan, itu saya masih flu. Saya harus berangkat ke Megamendung. Saya menemui Habib Rizik. Waktu itu ada almarhum Lius Sungkarisma. Terus dengan beberapa teman dari Katolik, dari Konghucu, dan di sana saya ketemu dengan Ahmad Dhani sama Rahmawati Soekarno. Ya kan? Saya ketemu Habib Rizik, saya menjelaskan, Bib, saya bilang, kalaupun ada penistaan agama, tolonglah jangan dibilang si Cina menista agama, karena enggak semua Cina menista agama. Kalau satu orang Cina, terus Habib mengeneralisir, sangat tidak fair. Kami ini lintas agama, saya Muslim, saya nggak pernah menghina agama siapapun. Nah ini coba lihat, salah satu sekarang Agnes kalau nggak salah itu yang dari mewakili teman-teman Nasrani, sekarang di kader Gerindra malah itu. Dia bilang kami nggak menista agama, dan anaknya Yap Tianhin, Yap Honggi kalau nggak salah ikut hadir di sana, waktu itu saya bawa ke sana, dan menjelaskan kepada Habib Rizik, kami nggak pernah menista agama, dan kalau satu orang nggak bisa di-generalisir, semuanya. Orang Cina-nya begitu. Nah, akhirnya Habib Rizik mengerti. Akhirnya Habib Rizik waktu itu bicara di depan Front TV, beliau kan punya Front TV, mulai hari ini jangan bilang si Cina yang menista agama, tapi bilang aja si penista agama. Nggak boleh si Cina lagi. Habib Rizik sangat toleran, dan saya pikir beliau bisa diajak bicara. Nah akhirnya waktu saya memberikan penghargaan dan sambil bicara dengan Habib Rizik, terus pulangnya saya diperiksa Intel kurang lebih 30 jam. 30 jam saya, 30 jam. Nyaris ditahan. Saya ditanya, kenapa ke Habib Rizik? Kamu tahu katanya, ini anti pemerintah. Pak, saya nggak tahu anti pemerintah, tetapi saya harus meredakan suasana. Saya membantu tugas-tugas Bapak. Karena Pak, di bawah ini udah kayak api dalam sekam. Ini pasti meledak sewaktu-waktu. Saya bilang, ini semua khotbah-khotbah di masjid-masjid sangat keras sekali. Saya kan di bawah, saya tahu. Sehingga saya harus ambil jalan pintas, menemui langsung, dan ngobrol. Dan akhirnya kami sholat sama-sama Habib Rizik. Kami makan jengkol di situ, oncom di situ di rumahnya Habib Rizik. Akhirnya kita berteman sampai sekarang. Cair sampai sekarang. Kalau ada apa-apa, urusan
masalah Tionghoa, Habib Rizik menanya saya. Terus kadang-kala ada misunderstanding antara umat Islam dengan orang-orang Nasrani atau orang Buddhis atau orang Tionghoa, beliau kontak saya. Jadi kita kalau nggak ada komunikasi, pasti misunderstanding. Kalau ada framing-framing susah kita tabayunnya. Nah dengan begini ya ada beberapa kali ada masalah yang kayaknya tidak pas. Habib Rizik kontak saya. Jadi ya kalau termasuk yang itu sih ditahan 30 jam. 30 jam. Tapi saya dikasih makan baik. Cuman saya bilang, Bapak-bapak jangan salah sama saya. Ayat saya konstitusi, nggak mungkin jadi oposisi. Saya bilang, saya membantu tugas Bapak-bapak. Karena kalau saya nggak selesaikan secara kekeluargaan, kita pakai cara yang represif, ini nggak bakal selesai. Secara kekeluargaan buktinya sejuk. Sampai sekarang kan aman, adem. Ya mudah-mudahan sih adem terus. Pak, tapi yang saya dengar juga Bapak udah nyaris mati berapa kali Pak Yusuf nih. Dan sampai pernah ada pesawat yang udah mayday tapi bisa selamat tuh. Ini gimana ceritanya Pak? Jadi gini, kalau memang peristiwa, saya percaya kalau mati itu di tangan Allah, saya percaya. Saya dari kecil Pak, saya terseret arus. Saya mau masuk ke gorong-gorong, udah masuk kakak saya untung angkat. Kalau nggak masuk ke gorong-gorong udah nggak bisa. Ke bawah arus. Ya. Kedua, saya diselamatkan oleh tukang semir di Masjid Istiqlal situ samping di depan Ragusa. Kita lagi berenang, habis dagang es mambo. Itu teman saya minjem ban, saya nggak kasih, saya didorong ke tengah. Saya teriak-teriak, tukang semir dari atas pakai kolor, cangcut tuh, dia lompat, dia tolongin saya. Namanya si Jabir, jadi sahabat saya 2 kali. Jadi beberapa kali saya diselamatkan orang, terutama orang-orang kecil lah yang menyelamatkan saya. Terakhir, yaitu yang pesawat. Pesawat ini luar biasa. Saya nih nggak punya pesawat pribadi. Satu hari saya ditelepon sama teman saya yang punya pesawat pribadi. Lu mau pakai nggak pesawat pribadi? Ini akan overhaul 40 jam lagi, masih ada waktunya. Oh, buat ya trial gitu ya? Bukan, dia akan servis. Oh, akan servis. Oh, jadi sebelum servis overhaul dulu ya? Sebelum servis nih, lu pakai dulu 40 aja. 40 jam lagi sih. 40 jam lagi nih. Terbang, katanya. Saya seneng kan dikasih pinjem pesawat pribadi, dasar anak kampung kita kan waktu itu. Ya. Tahun berapa nih? 2016 atau 17. Oke. Saya bilang menyonya saya, berangkat kita ke Maldives aja, kita ke Maldives. Bensin dibayarin, pesawat kagak bayar, ya paling ntar kasih pilotnya tip aja deh. Berangkatlah kita 3 hari kita ke Maldives. Saya, anak saya kan 3, yang 2 ikut, yang paling kecil nggak ikut, nyonya sama saya. Berangkat ke sana. Udah 3 hari enak, nyaman, enak. Pokoknya kita berenang apa semua. Terus kita pulang. Pulangnya siang itu jam 3 kalau nggak salah. Sampai di perairan Jambi itu jam 7 atau setengah 8. Mendadak. Malam ya? Malam. Itu kan karena pesawat pribadi kan nggak ada pintu pembatas antara pilot sama itu kan sama aja. Tahu-tahu bau bunyi. Gitu. Tahu habis krek, bau bunyi kayak angin gitu masuk. Ada apa? Mendadak pesawat turun. Dari ketinggian 33.000 feet turun jadi 8.000 feet. Saya kaget, ada apa? Semua pada diem, semua pramugarinya juga diem. Akhirnya cek, kacanya pecah di depan. Kaca deket pilot itu pecah. Terus pilot mempertimbangkan untuk turun di laut Jambi. Di tengah laut. Terus saya bilang, emang nggak bisa ada jalan lain? Jalan pelan-pelan aja kalau memungkinkan. Oke, we try katanya. Dia jalan pelan-pelan, jalan 8.000 feet tuh. Hampir 1 jam, kita 1 jam atau 1 jam lebih, sampai di Halim. Sampai di Halim, sudah mayday dari Jambi. Sampai di Halim, nggak boleh landing. Nah, kenapa? Katanya ada pesawat presiden sudah baru landing, jadi masih steril dulu 1 jam. Padahal udah mayday. Sudah mayday. Ini nggak ada pengecualian? Nggak ada pengecualian, makanya luar biasa. Jadi SOP-nya, kalau ada presiden landing atau take off dari tempat itu, harus tidak boleh ada pesawat turun atau naik selama 1 jam. Walaupun udah mayday, udah minta tolong. Ya, itu makanya. Wah, ini harus gimana nih Pak? Harus diperbaiki. Kasus kalau tidak ada mayday, silakan SOP itu dijalankan.
kemanusiaan lebih penting dari iyalah. VVIP menurut Iyalah, saya. benar. Ini kan masalah kemanusiaan. Saya Pak, waktu di atas itu di Halim puternya rendah Pak. Terus putar ke TBC Matupang. Itu ada ISK punya gedung tuh. Oke. Ada tulisan Allah. Saya lihat, ya gila, Allah. Muter sekali lagi, Allah. Udah 2 kali, 3 kali, Allah. Terus nyonya saya bilang sama ini anak-anak saya si Faisal, Pak, sini duduk bareng aja kita berdoa katanya sama-sama. Udah mau jatuh kali. Nah, dipikir udah mau jatuh. Saya bilang udahlah, Bismillah, doa masing-masing. Saya bilang, saya doa sendiri, kalian doa sendiri semua. Udah, jangan kumpul dan yakin kita pasti bisa selamat. Ini tergantung Allah aja pokoknya ya. Semua serahkan diri pada Allah, nggak usah takut. Saya bilang. Jadi keempat kali lihat Allah, 5 kali lihat Allah. Muter di situ terus. Di situ, putar karena nggak boleh. Nggak boleh turun di Halim tuh gara-gara ada presiden. Iya, tunggu udah habis waktunya 1 jam baru boleh. Padahal presiden udah turun kali ya? Sudah turun, sudah pulang. Makanya saya bilang, ini kok begini amat. Akhirnya ke 6 kali udah lihat, boleh turun. Waktu turun Pak, waktu keluar dari pesawat saya kaget Pak. Mobil pemadam kebakaran kiri kanan tuh ada 4, terus banyak orang polisi semua turun semua, CPM turun semua. Saya bilang, mau apain? Orang udah turun. Iya, dari tadi kemana aja? Kemana aja gitu kan. Makanya saya bilang, terus semua pada pelokin saya tuh, ada beberapa petugas di daratnya pelokin saya. Saya bilang, selamat ya, selamat. Terus ya udahlah saya bilang. Kesel saya waktu itu sempat ngadu sama Wakasau, saya bilang, Pak, nggak boleh Pak, kemanusiaan harus lebih tinggi dari SOP apapun juga. Ini udah teriak Mayday loh Pak, kalau nggak teriak Mayday, dia bilang saya nggak bisa apa-apa, udah aturannya begitu. Nah mudah-mudahan Menteri Perhubungan yang baru bisa ngerubah itu, dan saya pikir juga pimpinan yang baru, sudahlah ini kan nyawa manusia lebih penting daripada SOP. Kalau kalian ada di situ, kita nggak boleh turun, wajar. Kalau kalian udah kelar begitu ada Mayday, iya kan kalian udah pulang, masa kita nggak dikasih turun? Nah, makanya Mas Uya sebagai anggota parlemen, tolong perjuangkan Pak. Kalau sudah Mayday, secara logika juga harusnya bisa dianulir itu kayak gitu-gitu Pak. Makanya itulah Pak. Mudah-mudahan Mas Uya di DPR nanti perjuangkan. Ya. Tapi alhamdulillah masih hidup sekarang Pak. Alhamdulillah, makanya saya bilang, nyawa saya tuh diberi Tuhan serap berkali-kali. Makanya saya bersyukur Pak. Makanya bisa jadi teman Mas Uya, bisa kenal, kita bisa berkiprah untuk negeri, itu udah paling benar Pak. Terima kasih Mas Uya. Terima kasih Pak Yusuf, terima kasih. Dan silakan komen inspirasi apa saja yang kalian dapat dari obrolan kita hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.